Salam Margaluyu 151. Salam satu nafas di channel Nur Adom 151. Sedulur, pada kesempatan pagi ini saya akan mereview jurus yang pernah saya pelajari. Akan saya paparkan gamblang jurus beserta penggunaannya, beserta tata cara pelatihannya supaya menjadi kanuragan yang mantap, kanuragan yang bisa dirasakan oleh setiap siswa Margaluyu atau warga Margaluyu. Simak video saya, jangan dipercepat agar tidak terjadi kesalahpahaman pemahaman yang saya sampaikan dengan pemahaman pelatih Anda masing-masing. Jurus 1 itu kalau versi saya itu merupakan ilmu lembus sekilan, yaitu untuk menghentikan serangan lawan dalam jarak 1 kilan atau 1 jengkal. Itu serangan akan berhenti atau terpental. Makanya karena beda dengan penyampaian yang lain ya. Nah, ini versi latihan saya seperti ini. Tangannya agak melengkung, posisi pandangan ke depan, ditarik. Untuk nafas itu Anda latihan harus digabungkan dengan nafas, karena biar terciptanya satu kanuragan yang kuat di badan Anda. Tarik, ini sambil naik nafas. Tarik, tahan, simpan. Nah, ini peragakan sekuat tenaga Anda, sekuat mungkin. Ya, di mana-mana setiap jurus, baik itu pencak silat, baik itu silat karomah, baik itu tenaga dalam hakiki, baik itu kanuragan, baik itu olah batin, olah nafas, itu jurusnya harus kuat. Penyatuan nafas dengan jurus, dengan gerakan itu harus kuat dan seimbang. Ya, kalau seumpama prakteknya hanya tenaga lemes-lemes kayak orang nari, itu tidak akan menjadi kanuragan. Hanya untuk variasi. Nah, untuk kesempatan ini akan saya paparkan gamblang. Anda latihan Margaluyu itu sebenarnya harus keras. Dalam artian jurus Anda itu harus benar-benar kuat, keras, dan bisa dirasakan oleh pelatih. Makanya pelatih itu jangan segan-segan melihat kekuatan tangan itu bagaimana, pukul, tendang, biar terciptanya kanuragan yang sempurna. Seperti yang saya praktekkan tadi, jurusnya tarik, tahan, simpan. Itu langsung penggabungan sama nafas. Insya Allah, jika Anda latihan praktek seperti ini, sudah menggabungkan antara jurus dengan nafas, maka akan jadi kanuragan. Itu yang dinamakan olah kanuragan.
Itu versi saya. Dulu pernah saya tanyakan kepada guru besar Eyang Haji Effendi. Dulu waktu saya pernah di rumahnya, lama dulu, 2000 berapa ya, lupa saya. Itu saya di rumahnya memang niat belajar penyempurnaan jurus dan cara penggunaannya semuanya langsung ke guru besar. Karena apa? Saya pelatihan dari pelatih itu saya tidak merasa puas kalau tidak langsung ke guru besar. Penyampaian Eyang Effendi seperti itu. Mungkin beda dengan versi setiap cabang atau ranting masing-masing. Dua tahun saya ikut Eyang Effendi dengan peragaan jurus seperti itu. Walaupun tidak lama, tetapi itu cukup menyempurnakan olah kanuragan saya kepada guru besar. Nah, untuk para sedulur yang mungkin beda versi ataupun beda pemahaman, yang saya sampaikan ini apabila tidak cocok dengan versi Anda, yang nggak usah dipakai. Tetapi kalau cocok, ya silakan dipakai. Atau jika perlu, mari kita sharing atau bertemu langsung, kita latihan bersama, monggo. Itu versi masing-masing. Dan untuk jurus, saya yakin sama, pengarahannya sama. Cuman mungkin ada sedikit perbedaan dari tata cara pengamalan. Nah, untuk pengamalan atau sebelum latihan jurus, itu ada beberapa fase yang harus Anda mengerti. Contohnya, Anda sebelum latihan itu usahakan badan Anda itu bersih dari hadas besar, minimal itu. Dan untuk adab latihan itu Anda harus memberi penghormatan kepada pelatih atau guru jika ada di lapangan. Jika tidak ada di lapangan, itu pelatihnya disuruh memimpin doa. Ini rahasia doanya, saya bocorkan kepada para sedulur warga Luyu, bisa dipraktekkan, mudah-mudahan bisa memperkuat ilmu Anda. Doanya, sebelum Anda latihan, Anda menghadap kiblat, lalu mau duduk seperti saya tadi atau berdiri, itu terserah Anda. Untuk doanya, satu, Anda tawasul, kirim Al-Fatihah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Yang kedua, kepada jamak malaikat. Kalau cuma malaikat satu nanti kurang afdol. Jadi jamak seluruh malaikat, tapi dikhususkan malaikat penyampaian wahyu, yaitu malaikat Jibril. Yang ketiga itu para guru-guru warga Luyu, mulai dari guru besar yang pertama sampai yang sudah meninggal, itu semuanya Anda tawasuli. Yang keempat itu kepada orang tua Anda masing-masing, bapak dan ibu. Walaupun sudah tidak ada
itu wajib Anda tawasuli. Nah, kenapa kok doanya beda dengan versi cabang masing-masing? Karena begini penjelasannya. Anda tahu hukum, Anda tahu ilmu, itu yang memberi karomah siapa? Yang menyampaikan karomah siapa? Yang memberi karomah Gusti Allah, yang menyampaikan karomah itu malaikat Jibril. Kunci keberhasilan, Anda harus mendekatkan diri kepada Allah dan meminta wasilah kepada yang menyampaikan. Nah, tawasul yang pertama kepada Nabi Muhammad, karena Anda umat Islam, umatnya Rasulullah, Anda harus minta wasilah, doa penyampai kepada Allah supaya niat Anda cepat dikabulkan. Dan yang keempatnya, kepada orang tua. Orang tua itu sangat berjasa kepada Anda. Yang memperkenalkan Anda kepada ilmu itu ya orang tua. Mendidik Anda itu orang tua. Semuanya Anda tawasuli. Jika sudah, baru Anda latihan. Jika Anda mengamalkan ilmu seperti yang saya ajarkan di sini, insya Allah ilmu Anda akan barokah. Barokah dan banyak manfaatnya. Karena apa? Secara tidak langsung Anda dekat dengan Gusti Allah. Setiap Anda latihan, Anda ingat dengan Tuhanmu, dengan Gusti Allah, ingat kepada Kanjeng Nabi, ingat kepada para malaikat, ingat kepada orang tua. Dan minta berkahnya, minta sawab pandonga kepada mereka supaya ilmu yang kita pelajari itu bisa sempurna, bisa digunakan, dan bisa untuk kepentingan masyarakat. Jadi untuk para sedulur yang mungkin selama ini pemahamannya cuma berdoa sekilas, sedikit-sedikit, monggo simak video saya. Jika jika cocok dengan angan-angan, silakan Anda bagikan ke grup Margaluyu supaya semua yang belajar bisa merasakan hasilnya dan bisa digunakan untuk kepentingan umat. Dan semoga ilmunya bisa berkah dan bisa memberkahi. Demikian penjelasan jurus 1. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang tidak cocok ataupun tidak berkenan, saya mohon maaf. Tapi apabila ada yang berkenan atau cocok, silakan ikuti channel saya. Karena ini akan saya kembangkan sampai jurus 10 dan sampai jurus R dan sampai ke amalan 4. Semuanya akan saya bahas, akan saya perjelas di konten-konten berikutnya. Demikian, salam dari saya, salam Margaluyu 151, salam seduluran Putune Ki Ageng Selo.